dan mengklaim bahwa mereka melakukannya di sebuah studio film. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan gua Azan di Setia Budi Channel. Gimana kabarnya Balat Budi? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusan-urusannya, dan semoga semuanya dilindungi dari wabah yang sedang melanda bumi kita ini. Amin ya robbal alamin. Gua ingat satu perkataan dari seorang tokoh yang terkenal seperti Neil Armstrong, yaitu "One small step for a man, one giant leap for a mankind." Sudah hampir 50 tahun manusia menginjakkan kakinya ke satelit bumi, yaitu bulan. Namun, langkah kaki untuk umat manusia tersebut yang dilakukan oleh Neil Armstrong dan kawan-kawan itu dianggap sebagai omong besar belaka, yang mana disebut Great Moon Hoax. Mereka banyak yang tidak percaya bahwa Neil Armstrong dan para astronot lainnya itu menginjakan kaki di bulan, dan mengklaim bahwa mereka melakukannya di sebuah studio film yang dibayar mahal oleh Amerika Serikat. Dalam video kali ini, gua bakalan membahas 8 fakta mengenai pendaratan manusia di bulan. Penasaran kan? Tonton video ini sampai habis. Sebelum lanjut, bagi kalian yang baru gabung, ayo like, share, dan subscribe video ini agar kalian nggak ketinggalan saat gua upload video-video berikutnya. Take your pillow and check this out. Yang pertama, adanya sabuk radiasi Van Allen yang mematikan. Emang benar gitu mematikan? Bukan dari kalangan orang biasa saja, namun dari kalangan akademisi pun pendaratan ke bulan yang dilakukan oleh Neil Armstrong dan kawan-kawan itu diragukan karena mereka mengalami yang pertama, adanya radiasi sabuk Van Allen yang mematikan. Tapi emang mematikan? Bukan hanya dari kalangan orang biasa, namun dari kalangan akademisi pun meragukan bahwa Neil Armstrong melakukan pendaratan ke bulan. Pasalnya, para astronot tersebut harus melewati radiasi sabuk Van Allen, yang mana radiasi sabuk Van Allen ini terperangkap antara medan magnet planet bumi. Radiasi yang diciptakan itu sekitar 100 sampai 200 rem, yang mana 100 hingga 200 rem dapat mengakibatkan penyakit di tubuh astronot. Yang lebih parah lagi, jika tekanannya meningkat menjadi 300 rem, dapat mengakibatkan kematian bagi astronot. Namun NASA mengklaim bahwa radiasi sabuk Van Allen ini tidak mencapai 100 hingga 200 rem, bahkan 300 rem, namun hanya 1 rem saja, sehingga para astronot bisa menginjakan kakinya ke bulan. Seperti itu. Selanjutnya, bayangan yang dihasilkan itu karena adanya lampu studio. Di luar angkasa, satu-satunya sumber cahaya adalah dari matahari. Namun, kebanyakan orang meragukan keaslian dari foto yang diambil oleh para astronot tersebut, karena bayangannya itu
mengarah ke segala arah. Ya, dalam artian ngawur lah. Bayangan yang ngawur itu seperti tersorot oleh lampu studio, yang mana kan kalau lampu studio itu kan dari berbagai arah ya, kanan, kiri, depan, belakang. Jadi sehingga bayangan yang dihasilkan itu ke segala arah. Tapi apakah benar? NASA syuting di sebuah studio. Tidak lama setelah foto tersebut beredar, NASA mengklarifikasi bahwa foto yang diambil yang memiliki bayangan kabur tersebut berasal dari pencahayaan sinar matahari. Jadi matahari itu kan cahayanya itu kan dibiaskan ke segala arah, dan ketika sampai ke bulan, bayangan yang ada di bulan itu jadi ke segala arah karena di bulan itu permukaannya tidak rata. Di sana terdapat gunung, lembah maupun gundukan pasir, sehingga bayangannya itu ada yang ke kiri, ke kanan, ke depan. Karena di bulan memiliki gunung, kawah, dan gundukan pasir, sehingga cahaya yang mengenai objek tersebut, bayangannya menjadi memanjang dan ke segala arah. Terlebih lagi, objek yang diambil itu difoto dari bawah, bukan dari atas. Yang ketiga, apakah benar mereka mendarat di permukaan bulan? Pastinya jika mendarat, di sana terlihat debu atau kawah-kawah yang dihasilkan dari mesin wahana Apollo 11 yang mendarat. Namun, faktanya tidak ada debu atau kawah yang dihasilkan di sana. Namun ada salah satu ahli yang menyatakan, yaitu Robert Lanius, berkomentar bahwa jika Eagle Capsule sudah dimatikan sesaat sebelum menyentuh tanah, tidak akan menghasilkan debu atau kawah. Jadi logikanya gini, kalau kalian mendarat dengan kecepatan tinggi, hasilnya ya pesawat tersebut hancur dong. Maka dari itu, wahana yang dinaiki Neil Armstrong dan kawan-kawan, mesinnya bukan dimatikan ya, jadi dikurangilah gitu, sehingga pas mendarat ke bulan itu sangat pelan sekali. Seperti ini. Nah, kalau yang di film-film itu kan suka ada debu kemana-mana dan adanya kawah bekas hembusan dorongan atau roket ya. Nah, itu tidak seperti itu. Karena jika mendarat dengan cepat, pesawat atau wahana yang dinaiki oleh astronot tersebut akan hancur. Seperti itu, Balat Budi. Oke, next. Bintangnya kemana ya? Bulan berbeda dengan bumi. Di bulan tidak adanya atmosfer yang menyelimutinya, sehingga jika kita melihat ke angkasa, kita dapat melihat langsung adanya bintang maupun planet-planet yang mengitari matahari. Namun dalam foto yang disebar NASA, itu tidak ada sama sekali bintang yang muncul. Apakah mereka benar-benar syuting di studio? Ya, NASA mengklarifikasi hal tersebut. Jadi seperti ini, matahari, sinarnya itu kan memantulkan ke bulan. Nah, karena tidak adanya atmosfer di bulan, cahaya matahari menyinari langsung ke bulan, sehingga kamera pada saat itu tidak secanggih kamera sekarang, yang mana kamera pada saat itu menggunakan kamera dengan pengaturan pencahayaan yang rendah, sehingga bintang-bintang yang ada di sana itu tidak terlihat dengan jelas atau sama sekali tidak kelihatan.
atau sama sekali tidak kelihatan. Ya, seperti layaknya di bumi, jika siang hari kalian tidak mungkin melihat bintang kan? Sama seperti di bulan. Mungkin cahaya bintang di sekitarnya itu kalah dengan cahaya matahari. Di samping kualitas kamera yang dibawa oleh astronot tersebut ya. Did you get my point? Ya, yang berikutnya. Apakah bisa bendera berkibar di bulan? Ya, dalam foto yang disebar oleh NASA, Neil Armstrong itu menancapkan bendera Amerika di bulan. Namun, terlihat bahwa bendera tersebut itu seperti berkibar. Ya kan, seperti kalian tahu bahwa ruang hampa udara berarti tidak ada hembusan angin. Oleh karena itu, bagaimana bendera Amerika itu bisa berkibar? Setelah diteliti kembali, bendera yang ditancapkan itu tidak hanya vertikal. Namun jika kalian meneliti lebih dalam lagi, tiang bendera itu dipasang secara vertikal dan horizontal, yaitu membentuk L terbalik. Nah, seperti ini ya. Seperti ini. Sehingga terlihat bendera tersebut berkibar, namun tidak berkibar. Bingung kan? Ya, kalian bisa meneliti kembali ya foto tersebut. Dalam rentan waktu dari tahun 1969 sampai 1972, kan kita kan kenalnya Neil Armstrong, Edwin Buzz Aldrin, dan Michael Collins. Nah, selain ketiganya tersebut, ada astronot lain yang telah menginjakan kakinya ke bulan. Siapa aja? Ada Charles Pitt Conrad, terus Alan Bean, Alan Shepard, Edgar Mitchell, David Scott, James Irwin, John Young, and Charles Duke. Ya, itu dia 8 fakta mengenai pendaratan ke bulan. Apakah kalian percaya mengenai pendaratan ke bulan yang dilakukan oleh para astronot tersebut? Jika kalian percaya atau jika kalian masih skeptis, oh iya, gue percaya. Atau, gue nggak percaya, itu hanya hoax belaka yang dilakukan oleh Amerika dan sekutunya, tolong komen di bawah. Oke. Sebelum berpisah, bagi kalian yang baru gabung di channel ini, ayo like, share, dan subscribe channel ini supaya kalian gak ketinggalan video-video yang gue upload selanjutnya. Gue Azan, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Cheerio!